Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi adada qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, alhamdulillah, yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita ta'zimi para habaib, para syaraif dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus yang hadir bersama kita, ilallah ad-da'i ilallah Al-Habib Mustafa bin Abdullah Al-Aidrus, pemimpin atau khatim majlis Syamsus Sumus. Mudah-mudahan sidin dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam mengemban dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan mudah-mudahan para habaib yang lainnya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita mendapatkan keberkahan daripada mereka, amin ya rabbal alamin. Begitu juga hadir banyak di sini para tuan guru, para alim ulama, para asatidz, pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam keilmuannya. Alhamdulillah, kita doakan guru-guru kita diberikan sehat afiat, panjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga bisa membimbing kita untuk mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menjadikan kita lebih mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadir bersama kita para pejabat, para tokoh masa. Mudah-mudahan sidin berataan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bimbingan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kekuatan, dan mudah-mudahan dilancarkan segala urusan kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat, pada waktu yang mulia ini kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang mulia di dalam menghadiri haul Muhammad bin Ali Al-Aidrus. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada beliau. Mudahan kita semua yang hadir di tempat ini mendapatkan berkah daripada sidin. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini berkat sidin Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan segala hajat kita. Allah Subhanahu wa ta'ala beri kesembuhan. Allah Subhanahu wa ta'ala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, tadi dibacakan di dalam Al-Quran bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, rahmanir rahim, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Allah mengatakan, ketahuilah bahwasanya para aulia Allah, para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang dicintai oleh Allah, la khaufun alaihim, nggak ada bagi mereka rasa takut di dunia ini, nggak ada bagi mereka ketakutan di dunia ini, baik semasa hidupnya ataupun setelah meninggalnya. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun, dan tidak ada kesedihan bagi mereka.
Siapa para kekasih Allah Subhanahu wa taala? Allah sudah menegaskan di dalam Al-Qur'an kekasih-kekasih Allah, para wali-walinya Allah. Mereka adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Para aulia Allah, para wali-walinya Allah sifatnya alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tidak akan seseorang menjadi kekasihnya Allah kalau tidak melakukan dua ini: beriman dan bertakwa. At-taqwa disebutkan imtithalul wajhi wan nawahi. Takwa adalah ketika kita mengerjakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Takwa ketika kita diperintahkan oleh Allah, kita kerjakan segala perintah Allah dan menjauhi daripada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika pian mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha dengan sekuat tenaga untuk menjauhi daripada segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita juga akan dijadikan oleh Allah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Mudahan kita berataan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahumul busra dunia, lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka, bagi para kekasih-kekasih Allah, kabar gembira, nyaman, kenikmatan di dunia dan di akhirat. Di dunia diberikan kenikmatan oleh Allah, di akhirat lebih-lebih lagi mereka akan diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pernah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ditanya oleh para sahabat. Ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, man hum auliya Allah? Wahai Nabi Muhammad, siapakah mereka auliya Allah? Siapakah mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi mengatakan, alladzina idza ru'u dzukirallah. Para kekasih Allah Subhanahu wa taala adalah ketika mereka dipandang, ketika mereka dilihat, ketika kita melihat mereka, dzukirallah, kita teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sungguh sangat beruntung saat ini. Sungguh sangat beruntung kita pada saat ini diberikan kemudahan oleh Allah, dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini. Itu merupakan tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan anugerah kepada kita. Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Itu Nabi mengatakan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan, yufaqihu fiddin, maka orang tersebut akan diberikan kemudahan di dalam memahami agama, di dalam memahami daripada agama. Masya Allah. Kita mendengarkan nasihat dari para penceramah, nanti yang akan juga disampaikan oleh guru kita Habib Mustafa Al-Aidrus. Ya, ini merupakan tanda bahwasanya Allah mencintai kita.
merupakan ciri bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling penuh kasih sayang, orang yang paling penuh perhatian kepada pian berataan. Nabi, beliau mengatakan di dalam hadis, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku yadkhulunal jannah, aku jamin, kata Nabi, mereka akan masuk ke dalam surga. Mudahan kita berataan masuk ke dalam surga. Mudahan kita diakui Muhammad sebagai umatnya. Mudahan kita diakui oleh Nabi sebagai umatnya. Kalau orang sudah diakui oleh Nabi sebagai umatnya, dijamin masuk surga. Akan tetapi hadisnya kadang sampai di situ, ada lanjutnya. Aman aba, kecuali ada sebahagian daripada umatku, mereka gak mau masuk ke dalam surga. Mereka tidak mau masuk ke dalam surga. Hadirin, siapa orang yang gak mau masuk ke dalam surga? Sungguh membingungkan. Dijamin masuk ke surga, disuruh masuk ke surga, surga itu nyaman. Yalah, gak ada mau masuk ke dalam surga. Maka sahabat bingung, ya Rasulullah, man ya'ba, wahai Nabi Muhammad, siapa mereka yang gak ada mau masuk ke dalam surga? Sungguh bodoh sekali orang yang gak ada mau masuk ke dalam surga. Bungul orang yang gak ada mau masuk ke dalam surga. Maka Nabi mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang mentaati perintahku, dakhalal jannah, aku jamin mereka masuk ke dalam surga. Wa man asani faqad aba. Kata Nabi, barang siapa yang bermaksiat, barang siapa yang tidak mau mentaati perintahku, faqad aba, maka mereka sendiri yang tidak mau masuk ke dalam surga. Mereka, ujar Nabi, mereka sendiri yang tidak mau masuk ke dalam surga. Lebih menginginkan semuanya masuk ke dalam surga. Mereka tidak mau masuk ke dalam surga. Lihat, dari hadis ini nampak bentuk kasih sayang Nabi. Nampak bentuk kasih sayang Nabi. Apa? Nabi tidak mengatakan waman asani alan nar. Nabi tidak mengatakan barang siapa kepadaku, barang siapa yang tidak mau mengerjakan perintahku, masuk ke neraka. Nabi tidak mengatakan ada umatnya yang masuk ke neraka. Hadirin, lihat, beruntungnya kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu, Pak, Bu, pernah Nabi ditawari oleh Allah. Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditawari oleh Allah untuk meminta apa saja dan akan dikabulkan oleh Allah. Meminta apa aja dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Wahai kekasihku, wahai kekasihku Nabi Muhammad, mintalah apa saja, akan aku kabulkan, akan aku berikan sehingga engkau puas dan ridho. Ditawari oleh Allah Rabbul Alamin, pemilik alam semesta ini. Kita bayangkan kalau pian berataan ditawari, misal mohon maaf sama orang yang kaya raya, ditawari apa aja pian mau, ulun beri. Kira-kira pian mintanya apa? Pak, pian kalau ditawari pian mintanya, oh beb, saya mau punya rumah baru. Ada yang minta pengen mobil baru. Ya, ada yang minta pengen berangkat haji, ada yang minta pengen umrah. Masya Allah.
Ada yang minta lagi, pengen kawin lagi. Masya Allah. Kalau kita ditawari seperti itu, mungkin permintaan kita remeh masalah dunia. Akan tetapi lihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ditawari oleh Allah apa aja sehingga engkau puas dan ridha. Apakah Nabi kita meminta harta? Apakah Nabi kita meminta dunia? Nabi mengatakan, ya Rabb, ya Allah, satu permintaanku, an la yadkhul ahadun min ummatin nar. Jangan sampai ya Allah ada satu daripada umatku engkau masukkan ke dalam api neraka. Itu yang menjadikan aku puas dan ridha. Sallu ala Nabi Muhammad. Inilah orang yang sayang, cinta dengan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ayo kita berusaha untuk menggembirakan hati Nabi Muhammad. Kita berusaha untuk menjadikan Nabi Muhammad tersenyum dengan kita. Gampang. Biar ingin Nabi Muhammad bergembira dengan pian, gampang. Pian tinggal kerjakan yang diperintahkan Allah. Pian kerjakan sholat 5 waktu yang diperintahkan oleh Allah. Pian kerjakan puasa yang wajib. Pian keluarkan zakat, haji kalau mampu. Tinggalkan yang dilarang oleh Allah. Itu yang menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bergembira kepada kita. Mudahan kita bisa menyenangkan hati Nabi, menggembirakan hati Nabi dengan kita mentaati perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kesuksesan adalah bukan tentang materi. Kesuksesan orang yang berhasil itu bukan orang yang kaya raya. Orang yang sukses itu bukan orang yang punya jabatan tinggi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, mendefinisikan orang yang sukses, orang yang berhasil di dunia dan di akhirat. Allah mengatakan, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Orang yang dijauhkan daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Mereka adalah orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung. Ayo kita pikirkan, kita renungkan, apakah kita termasuk orang yang sukses di dunia ini? Apakah kita akan menjadi orang yang sukses, yang berhasil nanti ketika kita sudah meninggal, dijauhkan daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam surga? Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Itu nih kita di pekuburan nih banyak ya, banyak makam, banyak kubur. Untuk apa? Nabi perintahkan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu perintahkan kita, zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ziarahlah kalian ke pekuburan. Ziarah ke kuburan, fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dengan pian berziarah engkau akan mengingat akhirat. Kita akan merenung dan berpikir bahwasanya suatu saat nanti kita juga akan seperti mereka. Suatu saat nanti kita juga akan meninggal, akan dimandikan, akan dikafani, disolati dan dikuburkan. Ayo pikirkan itu. Apa persiapan kita? Apa persiapan kita, hadirin wal hadirat rahimakumullah? Sudahkah kita siap? Sudahkah kita merenung? Sudahkah kita bersiap? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Allah perintahkan
Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, ambil bekal, bawa bekal yang banyak. Fa inna khairaz zati taqwa. Perbekalan yang paling baik adalah ketakwaan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, Bu, hadirin wal hadirat, ketika kita meninggal, kita kada bisa lagi beramal. Ketika pian meninggal, gak bisa lagi hadir haul. Ketika pian meninggal, kada bisa lagi sholat berjamaah di masjid. Ketika pian meninggal, gak bisa berkumpul seperti ini. Pikirkan, ayo, ketika kita meninggal, apa yang kita bawa? Itu Nabi mengatakan, ketika manusia meninggal, ada 3 yang ikut dengannya. 2 ketika itu ada 3 yang mengantar. 2 mengantar kemudian kembali, dan 1 mengantar dan ikut kepadanya sampai dia di dalam kubur. Apa 2 yang kembali? Adalah harta kita dan keluarga kita. Orang kalau sudah mati, hartanya ditinggal, keluarganya juga akan meninggalkannya. Yang menemani apa? Yang menemani kita adalah amal soleh kita. Yang menemani kita adalah perbuatan ketaatan kita. Habib, orang yang paling ulun cintai, anak istri. Anak istri pian, kalau pian meninggal, Pak, Bu, meninggalkan pian, ditinggal pian kulit. Iyalah, nggak mungkin mereka mau mengawani kita di dalam kubur. Karena mungkin. Ya Allah, ayo, pikirkan ini, siapkan diri kita. Perjalanan kita masih jauh. Safar kita, perjalanan kita masih jauh. Persiapkan bekal apa, amalan apa yang terus menemani kita. Ada 3 amalan yang mana ini ketika pian sudah meninggal, pahalanya terus ngalir kepada kita. Pahalanya terus ditransfer masuk ke dalam catatan amal kebaikan kita. Nabi mengatakan, idza mata ibnu Adam inqata'a jami' amalihi. Ketika manusia itu meninggal, segala perbuatannya, segala amalnya yang kebiasaannya terputus, gak bisa lagi kerja, gak bisa lagi dikerjakan, gak bisa lagi mendapatkan pahala. Kalau kita sudah meninggal, tidak bisa lagi mendapatkan pahala. Illa min thalas, kecuali ada 3 amalan yang dilakukan ketika dia hidup, ketika ia meninggal dapat pahala. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah, ketika pian semasa hidup pian banyak bersedekah, ini nanti yang akan pahala tersebut nyampe ke dalam kubur. Sedekah jariyah. Kemudian yang kedua, wa ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Seorang ustaz, seorang tuan guru, seorang habib yang mengajarkan ilmunya, yang menyebarkan ilmu, ketika mereka meninggal, mereka akan memetik daripada pahala-pahala tersebut. Yang ketiga, wawaladun saleh yad'u lahu. Yang ketiga adalah anak-anak yang saleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Pikirkan ini, ketika kita akan meninggal, apa yang akan kita bawa? Sedekahkah, ilmu yang bermanfaatkah, atau anak yang saleh? Sudah hidup jarang bersedekah, engken orangnya, kemudian ilmu kada punya jua, kada pernah, gak mau hadir majelis ilmu, pengen mati di dalam kubur, menjadi kuburannya taman surga. Kayak apa?
pengen punya anak, anaknya juga kada ada yang soleh, anaknya nggak ada yang dipelajari, yang nggak ada yang belajar ilmu agama. Bagaimana kita akan bergembira di dalam alam kubur kita? Hadirin wal hadirat rahimakumullah, lihatlah sahibul haul, masya Allah, beliau akan mendapatkan pahala, panen pahala yang banyak. Yang kita bacakan tadi dari maulid, tahlil, doa-doa dikirim dan disampaikan kepada beliau, nyampe lah, nyampe. Kalau yang kada percaya, coba meninggal dulu. Ya, ini nyampe. Itu tadi Nabi mengatakan seperti itu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ayo sama-sama kita berpikir, sama-sama kita merenungkan bekal apa yang akan kita bawa. Sama-sama. Mudah-mudahan berkat daripada haul yang mulia ini, saat-saat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala hajat. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita sekalian. Mudah-mudahan berkat sahibul haul, berkat para aulia ussalihin, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama mereka. Mudah-mudahan berkat sahibul haul, Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala hajat kita. Hajat dunia dengan segala kemudahan, hajat akhirat dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita enggak keluar dari tempat yang mulia ini kecuali dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudahan kita berataan sekalian dimudahkan oleh Allah untuk berangkat ke haji Baitullahil Haram, berziarah kepada makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan anak keturunan kita dijadikan anak-anak yang saleh, anak-anak yang salehah, anak-anak yang berbakti dan menggembirakan kita, menggembirakan orang tuanya semasa hidup dan ketika meninggalnya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhumah wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'sumah wa la taj'al minna wa la ma'ana wa la hawalaina syakiyan wa la mahruma wa la marduda ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin wa ya ajwadal ajwadin wa ya rahimal masakin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon dibukakan pintu maaf, bukakan pintu maaf dan dihalalkan kalau ada ucapan-ucapan yang kurang sesuai untuk disampaikan. Dan tidaklah Al-Fakir berdiri di sini karena ada guru kita Paman Ulun. Sebenarnya nggak pantas kami menyampaikan ini. Itu di dalam kaidah disebutkan idza ja'al ma batalat tayammum. Ketika ada banyu, ketika ada tayammum itu kada boleh. Akan tetapi imtisalul amal, ya, mengerjakan perintah itu lebih utama daripada menjadi. Wallahu a'lam bishawab.